Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur dipertemukan lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu menghias Ramadan dengan amal terbaik. Amin. Pada kesempatan ini satu tema akan kita bahas bersama, yaitu tentang semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa semua orang di dunia ini adalah tamu, ya. Sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti pergi, sedangkan barang titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Az-Zuhdi karya Imam Ahmad nomor 906. Masya Allah, indah sekali pepatah ini, bahwa kita semua adalah ibaratnya itu tamu, ya. Namanya tamu itu pasti akan pamit, tamu itu pasti akan kembali pulang, ya. Dan tidak sepantasnya atau tidak seharusnya seorang tamu itu sibuk memikirkan tempat di mana dia bertamu sampai lupa dia pulang, ya. Maka ibaratnya kita juga, karena kampung kita sesungguhnya sebagai orang muslim, kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat, ya. Akhirat. Maka mari kita bersibuk-sibuk memikirkan bagaimana bekal kita untuk pulang atau untuk mudik pulang ke kampung kita. Pada hakikatnya kita adalah penduduk surga, ya, penduduk surga. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa dulu adalah pertama kali diciptakan, beliau adalah penduduk surga. Maka mudah-mudahan kita jangan salah pulang kampung, ya. Pulang kampung kita mudah-mudahan ke surga. Maka kita siapkan bekal untuk menuju ke sana. Jangan sampai kesasar kita kepada kampung yang sebelahnya, yaitu neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk segala titipan, ya. Kan tadi bahwa titipan itu akan kembali, ya. Semua harta benda, suami, istri, anak, ya, jabatan, itu pun semuanya adalah titipan. Dan namanya titipan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 26 mengingatkan kepada kita bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, indah sekali, ya, bahwa Allah mengingatkan, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Jadi kerajaan yang sesungguhnya itu milik Allah, ya Malik, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan atau kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Suatu saat dicabut lagi, ya, kepada kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Nah, jadi siapapun yang lagi punya kuasa, ya, siapapun yang lagi punya kuasa itu adalah sesungguhnya titipan Allah. Karena raja yang sesungguhnya adalah Allah, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair. Di tangan Allah segala kebaikan. Artinya apa? Bahwa Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang kehendaki, kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, ya. Kalau orang yang lagi punya kuasa itu di mana-mana dimuliakan, ya, dihormat-hormat gitu. Tapi ingat bahwa suatu saat itu kekuasaan apapun, yang jadi direktur, yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi apapun, gubernur, lurah dan sebagainya, suatu saat akan diminta lagi kekuasaan itu. Maka kalau ada istilah pensiun, itu berarti kekuasaannya lagi diambil lagi oleh Allah, ya. Dan orang yang lagi punya kuasa biasanya dihormat-hormat di mana-mana, artinya dimuliakan, dielu-elukan, gitu, ya, dielu-elukan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kemuliaan itu juga milikku, hanya ku pinjamkan kepada siapa yang ku kehendaki. Suatu saat saya tarik lagi, ku cabut lagi. Nah, jadi ketika sudah menjadi pejabat gitu, dulu orang-orang yang mengeluh-elukan mungkin tidak sehebat dulu, ya, meskipun tetap menghormati. Nah, itulah artinya apalagi dicabut oleh Allah. Kemuliaan itu dari Allah
ya. Ini yang harus betul-betul kita sadari, kita renungkan agar kita tidak seolah-olah akan selamanya menjadi penguasa apapun, menjadi orang kaya, menjadi saudagar apapun, ada kalanya naik turun kondisi keuangan kita, jabatan kita, keadaan kita, ya. Nah, tapi semua itu adalah biyadikal khair, ya, di tangan Allah segala kebaikan. Kita dikasih kekuasaan itu mungkin yang terbaik oleh Allah, bagi Allah, ya. Kemudian ketika kita dicabut kekuasaannya, hartanya, kepemilikannya semuanya, kemuliaannya juga, nah itu juga biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan itu. Nah, kemudian Allah juga menyatakan sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa mengambil atau memberi kekuasaan kepada siapapun itu. Maka hanya kepada Allah kita memohon apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kita mampu mempertanggungjawabkannya, dan ketika kita sudah kembalikan, ya tawakal kepada Allah, ya. Nah, kemudian ketika kita dalam keadaan yang down misalnya, ya, atau misalnya yang jadi saudagar lagi dalam keadaan bangkrut, ya, yang jadi penguasa juga lagi di bawah gitu, ya. Ingat, jangan sampai kita merasa paling susah sedunia gitu, ya. Karena ayat selanjutnya di dalam surat Ali Imran ayat 27, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab, ya. Jadi Allah yang kuasa memperjalankan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Itu betapa besarnya kuasa itu, yang kita aja di antara tata surya yang begitu luar biasa itu kita itu kecil, artinya begitu besar kuasa Allah, ya. Bahkan Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, kuasa menghidupkan dan mematikan kita. Dan Allah menyatakan bahwa wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab, ya. Dan Allah dan Engkau memberi rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, tak terbatas bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka ketika kita lagi dalam keadaan ibaratnya lagi di bawah gitu, jangan sampai kita putus asa, ya. Karena apa? Allah gampang akan menolong kita. Allah yang kuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, kemudian menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup, itu gampang bagi Allah. Apalagi kita yang begitu kecil. Artinya apa? Merubah nasib kita, yang susah menjadi senang, yang senang menjadi susah, ada gampang. Yang penting semuanya ingat bahwa kita akan kembali ke kampung yang sesungguhnya, pulang kampung yaitu akhirat. Sehingga semuanya kita pahami, akan kita bawa bekal itu, sehingga kita berusaha sebaik-baiknya memahami segala liku-liku kehidupan itu, karena semuanya adalah titipan Allah, bukan milik kita. Namanya titipan akan diminta, dan diminta pertanggungjawabannya pula. Maka mudah-mudahan kita akan mampu mempertanggungjawabkan apapun titipan itu, entah kekuasaan, entah harta, entah jabatan, entah suami, entah istri, entah anak, entah harta, dan semuanya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah dan senantiasa mampu semua karunia Allah itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.